Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam program Ramadan luar biasa untuk anak Indonesia hebat. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya hari ini? Semoga semakin bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadannya. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Ustadz, gimana kabarnya sore hari ini, Ustadz? Semakin kencang berpuasa, semakin semangat beribadah karena ini menjelang hari akhir Ramadan, Pak Errol. Luar biasa. Semoga juga para pemirsa juga di rumah sama seperti Ustadz nih, menjalankan ibadah yang semakin tekun, semakin kuat beribadah dan semakin bersemangat. Baik, Ustadz, hari ini Ustadz kita akan menemani para pemirsa sekalian di rumah dengan tema-tema yang nanti Ustadz akan sampaikan yang menarik dan menginspirasi bagi para pemirsa di rumah. Nah pemirsa, untuk sesi kali ini kami akan membersamai para pemirsa mengisi waktu luang, waktu menunggu saat berbuka puasa dengan inspirasi-inspirasi yang menarik yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hafiz Baihaqi. Nah Ustadz, inspirasi apa yang akan Ustadz bagikan kepada para pemirsa sekalian di rumah? Ya, terima kasih Pak Errol. Bismillah, alhamdulillah. Wala khala wala quwata illa billah, ma ba'du. Dan para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel dan rahmatullah SWT, kita sore ini akan berbicara atau berbincang-bincang tentang sedekah yang luar biasa. Sedekah yang luar biasa. Nah, Ustadz ini akan menguraikan tentang sedekah yang luar biasa. Nanti juga Ustadz ini akan memberikan kisah inspirasi atau kisah teladan seputar sedekah. Begitu ya Ustadz? Ya, Silakan Ustadz. baik. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT, untuk kemudian lebih mendalami tentang sedekah yang luar biasa ini, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 92. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Bahwasanya kalian tidak akan pernah sampai kepada suatu kebaikan hatta tunfiqu, sehingga engkau kemudian menafkahkan mimma, dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian, tuhibuna, yang kau sayangi, yang kau cintai. Di sini para mufassir menjelaskan bahwasanya kalian tidak akan pernah sampai kebaikan berupa surganya Allah. Ya. Hatta tunfiku mimma tuhibun, sehingga engkau kemudian menafkahkan daripada harta yang kau sayangi. Memang kadang-kadang Pak Errol, ya Ustadz, ya kan, karena ada hawa nafsu kita, ya kan, karena kemudian kita punya keinginan-keinginan yang banyak. Kadang-kadang kita memberikan sedekah ini adalah sesuatu yang kita sudah tidak memerlukan, atau bahasa lainnya sisa. Baju yang kita berikan kepada orang yang memerlukan, yang sudah ya lawas atau sudah rombeng. Nah ini sudah rombeng, kasihkan sana. Kemudian makanan, ya kan, makanan sudah sisa juga yang kita berikan gitu. Oh ini masih bagus, jangan dipilih-pilih nih, yang bagus-bagus jangan, yang ini aja yang udah nggak enak kita kasihkan. Yang jelek gitu kan. justru dikasih ke orang gitu ya, Dan. Ya kan, pertanyaannya orang mau nggak dengan itu kan gitu. Betul. Nah ini adalah kadang-kadang kepada kita, padahal Allah SWT memerintahkan kepada kita agar kita bersedekah dengan hal-hal yang terbaik, yang terbaik yang kita miliki, ya kan. Berkaitan ayat ini, ada seorang sahabat pada masa Nabi yang bernama Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Sahabat ini terkenal sebagai seorang yang dermawan, ya kan, dan seorang yang kaya. Beliau adalah penduduk sahabat Rasul yang dari kalangan Ansor, ya kan. Nah, di antara harta kayanya itu, dia punya satu kebun yang letaknya itu di depan Masjid Nabawi, ya, ada di Madinah. Masjid di mana Rasulullah biasa melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabat. Itu persis di depan Masjid Nabawi. Dan itu kebun kurma yang beliau sangat sayangi, ya. Beliau sangat sayangi. Nah, kebun kurma ini banyak dikunjungi orang, bahkan termasuk Rasulullah SAW sangat kemudian menyenangi kebunnya itu karena kualitas daripada kormanya yang terbaik, kemudian juga dari air, rasanya. air yang ada itu, air yang ada di kebun itu rasanya segar, ya, sangat menyejukkan kepada badan, terasa enak ketika diminum. Dan bahkan Rasulullah pernah meminum air
air yang ada di kebun kurma tersebut, yang ada di kebun kurmanya Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Ya kan? Ketika Abu Thalhah radhiyallahu anhu itu mendengar tentang ayat ini, ya, di ayat di Quran surat Al Imran ayat 92 tadi, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwasanya tidak akan pernah sampai engkau kepada derajat kebaikan yang sempurna, yaitu mendapat surganya Allah, sehingga engkau menafkahkan dari apa-apa yang engkau sayangi, engkau cintai. Mendengar itu, ya, wah ayat ini turun, maka Abu Thalhah radhiyallahu anhu mendatangi Nabi, ya kan? Kemudian ketika bertemu Nabi, dia mengatakan, ya Rasul, bahwasanya aku telah mendengar ayat yang telah turun dan diwahyukan kepada engkau. Ya, ayat tadi surat Al Imran ya, surat 2. Nah, ketika kemudian aku telah mendengar ayat ini dan aku ingin menjadi orang yang bisa menunaikan atau mengamalkan ayat tersebut, maka aku akan serahkan kepada engkau. Aku sedekahkan, aku berikan kebun kurmaku yang aku sangat sayangi kepada engkau untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Apa jawab Nabi? Maka Nabi kemudian menjawab atau berkata kepada Abu Thalhah radhiyallahu anhu, wahai Abu Thalhah, engkau adalah orang yang beruntung. Wahai Abu Thalhah, engkau adalah orang yang beruntung. Wahai Abu Thalhah, engkau adalah orang yang beruntung. Sampai Nabi mengulang berapa kali, menunjukkan bahwasanya sedekah yang dilakukan oleh Abu Thalhah dengan harta terbaik adalah merupakan sebuah amal yang luar biasa. Luar biasa nih kisah dari Abu Thalhah yang telah diceritakan oleh Ustadz tadi. Jadi hikmah apa nih Tad? Atau keteladanan apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut nih Tad? Ya, yang pertama tentu di dalam Islam kita diperintahkan untuk bersedekah, ya kan? Kita menjadi orang yang hendaklah sering-sering bersedekah, ya kan? Itu pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya hendaklah di dalam bersedekah itu adalah dari harta-harta yang kita senangi, kita cintai. Bukan harta-harta yang sesungguhnya itu sudah tidak kita sukai gitu kan. Ya kan. Yang kita senangi. Karena dengan itu maka Allah juga memberikan balasan terbaik kepada kita. Balasan bagi mereka orang-orang yang menyedekahkan hartanya dengan harta yang terbaiknya, Allah balasi padanya dengan surganya Allah SWT. Luar biasa. Nah, para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel, mari kita bersama-sama memberikan sedekah terbaik kita agar Allah memberikan balasan surga kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz telah memberikan inspirasi tentang sedekah yang luar biasa ini. Semoga para pemirsa di rumah terinspirasi untuk memberikan sedekah terbaiknya nih Tad. Amin, amin. Nah Ustadz, kita sambung lagi nanti pada sesi berikutnya di Ramadan luar biasa untuk anak Indonesia hebat pada hari berikutnya juga nih Tad. Untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu Tad. Baiklah para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang berbahagia, sesi kali ini kami akhiri dulu. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.